kuasa Kristus yang menyembuhkan. Kenapa saya latar belakang dari tema ini adalah karena memang saya ini beberapa minggu yang lalu kena COVID. Ya, kena COVID-19. Saya dengan istri saya dan anak yang paling tua kena COVID. Dan puji Tuhan, hari ini kami sedang dipulihkan oleh Tuhan. Kami sedang dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja dahsyat di dalam kehidupan kami semua. Dan saudara, saya percaya bahwa ketika kami disembuhkan, ketika saudara dan saya disembuhkan, itu bukan karena obat, bukan karena yang lain, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan setiap kita. Karena tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan kita selain Tuhan, selain Allah, selain Yesus Kristus. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dia bilang gini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengar, dia bilang gini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya bahwa dia tidak bilang begini, oleh bilur-bilurnya nanti kamu sembuh. Tapi dia bilang gini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, yang paling penting di dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Kita harus yakin bahwa kesembuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu berasal cuma dari satu. Dari bilur-bilur Kristus. Dari pribadi Kristus yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Sebelum saya bersaksi, saudara, tentang bagaimana Tuhan memulihkan saya dalam pemulihan ini, saya ingin baca juga satu ayat di dalam Lukas pasal 6 ayat 19. Lukas pasal 6 ayat 19. Dia bilang begini, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Wow! Saudara perhatikan baik-baik. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Wow, saudara. Kalau kita lihat begini, ini firman yang luar biasa, firman yang dahsyat. Bahwa ada kuasa yang keluar daripada Yesus. Kuasa itu yang menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kuasa itu yang menyembuhkan setiap orang yang melepaskan setiap orang yang terbeban. Kuasa Kristus itu memulihkan setiap orang yang punya persoalan, yang punya masalah. Seperti saya, punya COVID-19. Saudara, ketika saya mengalami itu, saudara, ada teman-teman saya, ada jemaat saya yang telepon, bahkan Pak Ampi, bagaimana? Kabarnya seperti ini. Saya bilang, saya sehat. Saya sehat karena saya percaya saya ada di dalam Kristus. Dan Kristus sudah pulihkan saya, pasti menyembuhkan saya. Dan saudara, selama perjalanan saya mulai kena itu dari tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember, dan saya swab itu tanggal 4 Desember. Tanggal 7 Desember, hari Senin itu, hasilnya keluar. Hasilnya keluar, saya positif COVID. Ketika saya positif COVID, tidak ada di dalam diri saya yang merasa bahwa, wow, saya COVID ini gimana begini. Enggak, saya enggak pernah khawatir. Sebab saya percaya begini, bahwa saya ada di dalam Kristus. Kristus itu Tuhan saya. Dia Allah saya. Dia mampu menyembuhkan saya. Dia mampu mengeluarkan saya dari setiap penyakit ini. Dan itu yang saya lakukan terus-menerus, saudara. Saya tetap menyembah dia, tetap memuji dia. Setiap kali ada persoalan, setiap kali ada kekhawatiran, setiap kali ada ketakutan, saudara, yang saya lakukan ini. Saya bawa gitar saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya mengagungkan nama Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, tiba-tiba hati saya, tiba-tiba kekuatan itu datang dalam diri saya. Dan saya merasa, wow, damai sejahtera, sukacita. Saudara lihat, kuasa yang keluar dari Yesus itu sanggup menyembuhkan kita. Jadi hari ini, saudara yang punya sakit, penyakit, percaya, Tuhan Yesus pasti sudah sembuhkan. Tuhan Yesus sudah pasti pulihkan. Bukan saja saya. Kalau Tuhan mampu menyembuhkan saya, saudara dan saudara juga pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, nah mari saudara, lihat ini dalam kehidupan kita. Kuasa Kristus yang menyembuhkan. Bukan kita, bukan hebatnya kita. Tetapi karena kuasa Kristus yang menyembuhkan saudara dan saya. Wow, itu penting di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita nggak salah, sehingga kita nggak khawatir, sehingga kita nggak ketakutan dalam hidup ini. Saudara tahu bahwa orang yang takut, orang yang khawatir, itu melecehkan Allah. Haleluya. Saudara, orang yang khawatir, orang yang takut itu melecehkan Allah. Kita berdosa ketika kita ketakutan. Karena gini, ketika kita nggak takut, kita percaya, kita berharap sepenuhnya kepada Allah. Dengar baik-baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan dia pasti akan menolong, memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengeluarkan setiap kita dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang ada pada diri kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, Yesaya 53 ayat 5 katakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, keren saudara, coba lihat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan bagi dia. Dan dia bilang gini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, saudara lihat. Saudara, makanya ketika Yesus di atas tiang kayu salib, ini Yesaya yang bilang, ini nubuatan Yesaya. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia bilang begini, tetelestai, sudah selesai. It finished. Semua sudah selesai. Saudara punya dosa, saudara punya kelemahan, saudara punya apapun itu sudah ditanggungkan bagi Yesus. Saudara punya sakit penyakit itu sudah ditanggungkan bagi Yesus. Jadi tidak ada lagi yang saudara dan saya perlu khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yesus itu sudah menanggung semuanya bagi kita. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir. Dia bilang begini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, saudara. Ini hal yang luar biasa bagi kita. Ini janji yang dahsyat bagi kita. Harusnya kita mengerti ini dalam hidup kita. Saya berani sampaikan ini karena saya mengalami ini dalam hidup saya. Saudara, saya mengalami ini berapa minggu yang lalu dalam hidup saya. Bahkan saat ini pun saya masih mengalami itu. Tetapi ada pemulihan demi pemulihan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan keluarga kami, saudara. Saudara, bukan hal yang mudah bagi saya untuk mengalami hal ini. Bukan hal yang mudah bagi saya. Karena gini, bukan saja saya yang kena. Tetapi keluarga saya, ada istri saya, ada anak saya yang paling pertama. Kena juga. Coba bayangkan, saudara. Yang saya pikir bukan diri saya saja. Karena saya kepala rumah tangga, saya juga harus memikirkan mereka. Tapi ketika saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Yesus yang sudah menerima segala, yang sudah mengampuni segala dosa saya. Saya percaya Dia yang akan menyembuhkan, memulihkan keluarga saya. Kalau saya bisa, saudara, sampai saat ini pemulihan itu sudah terjadi bagi keluarga saya, saudara. Istri saya sudah mulai dipulihkan, sudah pulih, saudara. Anak saya sudah mulai pulih. Saudara tahu kan COVID itu punya gejala satu yang paling nyata itu gini, nggak bisa cium, nggak bisa rasa. Sekarang saya sudah bisa cium 100%, rasa pun sudah. Istri saya sudah mulai dengan rasa dan juga sudah mulai cium. Anak saya pun sekarang sudah mulai 100%, sudah mulai cium, sudah mulai merasa. Wow, saya bilang, saudara, kalau bukan Tuhan Yesus itu, tidak mungkin seperti itu, saudara. Saya bergantung sepenuhnya bagi Tuhan Yesus. Saya bergantung dan berharap bahwa saya percaya bahwa kuasa Kristus pasti yang menyembuhkan, bukan kami. Jadi setiap kali itu kami menyembah Tuhan. Setiap malam kami duduk dan menyembah Tuhan, berdoa, dan kami deklarasikan bahwa kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Karena kami punya Yesus, kami punya Tuhan, kami punya Kristus yang hidup, yang sudah menyembuhkan kami 2000 tahun lalu. Dia sudah menyelesaikan semua persoalan kami. Dia sudah menyelesaikan semua sakit penyakit kami 2000 tahun lalu. Wow, kita mau apa lagi? Kalau dia sudah selesaikan, kita mau apa, saudara? Tak mungkin. Kita harus tahu bahwa ketika dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib, percaya, itu sudah selesai bagi kita. Kita sudah pulih, kita sudah sembuh. Kan tinggal kita saja. Tinggal kita saja. Bukan Yesus. Yesus sudah lakukan. Kan tinggal kita percaya itu. Percaya kepada firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kalau kalian lihat begini, ada 3 hal penting yang saya lihat dari hal ini.
Yang pertama, saudara, kalau kita mengalami hal seperti ini, kalau kita mengalami hal seperti saya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah begini, berespon dengan benar. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya saudara akan mengaminkan ini bagi kita. Saudara, kalau kita mengalami persoalan seperti ini, mengalami ada hal yang membuat kita mungkin takut, yang membuat kita mungkin khawatir, ada penyakit atau persoalan apapun, hal yang pertama yang harus kita lakukan gini, berespon dengan benar. Haleluya. Berespon dengan benar. Kita belajar dari satu pribadi yang berespon dengan benar. Pasti kita akan bicara tentang Yesus, saudara. Amin. Kita bicara tentang Yesus. Yesus itu dia berespon dengan benar. Bapaknya begini, suruh kamu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kamu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus nggak bantah, dia berespon benar. Coba lihat dia. Filipi pasal 2 ayat 5-7, dia bilang ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara lihat ini. Lihat ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 5-7. Dia bilang begini. Dia mengosongkan dirinya. Bapa memerintahkan Yesus anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan cara apa? Dia harus menjadi manusia. Dia harus menanggalkan kealahannya untuk menjadi manusia, mengosongkan dirinya sehingga menjadi seperti manusia. Saudara, saya mau katakan bagi kita begini. Satu penghinaan bagi Yesus. Untuk apa? Dia yang menjadi pencipta, menjadi orang untuk turun menjadi orang yang diciptakannya. Menjadi seperti orang yang diciptakannya. Itu penghinaan bagi dia. Tapi lihat apa yang dia lakukan, saudara. Dia harus terima itu. Dia berespon dengan benar untuk itu, saudara. Dan dia datang ke dalam dunia. Coba bayangkan. Kalau Yesus tidak berespon dengan benar, saudara dan saya tidak akan hidup sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau saudara dan saya, kalau Yesus Kristus tidak berespon dengan benar atas perintah Bapaknya kepada dia untuk datang ke dalam dunia ini, saudara dan saya tidak pernah akan bisa diselamatkan. Dan mungkin hari ini kita tidak ada seperti hari ini. Wow, keren itu, saudara. Tapi mungkin aja orang bilang begini, iya Pak, dia berespon dengan benar karena dia Allah. Karena dia Bapa, dia Allah. Dia pribadi Allah. Yesus itu Allah. Jadi ya pastilah dia berespon dengan benar. Oke, mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Kita belajar dari satu ayat ini yang berespon juga luar biasa. Kita lihat di perkawinan di Kana. Dalam Yohanes pasal 2, ayat 3-5 dan ayat yang ke-7. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal 2, ayat 3-5 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4 bilang gini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wow, ayat yang ke-7 kita loncat. Ayat yang ke-7 kita loncat, dia bilang begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ini ayat yang luar biasa menurut saya. Ini respon yang luar biasa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan di pesta itu. Ketika Ibu Yesus bilang, anggur mereka habis. Lalu Yesus bilang begini, mau apakah dengan aku, ya, kamu Ibu? Karena waktuku belum tiba. Dengar Ibu Yesus mengatakan begini kepada pelayan-pelayan. Apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukan itu. Wow. Saudara perhatikan. Ketika Yesus memerintahkan mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu, mereka berespon benar. Mereka lakukan mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dan saudara bisa tahu cerita selanjutnya daripada ayat ini. Maka air itu bisa berubah menjadi anggur. Coba bayangkan, saudara. Kalau pelayan-pelayan itu tidak berespon dengan benar, apakah mujizat bisa terjadi? Saya percaya tidak bisa terjadi. Saya percaya mujizat tidak bisa terjadi kalau pelayan-pelayan itu tidak berespon dengan benar.
Saudara, kalau engkau mau melihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu hari ini, mari berespon benar. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Berespon benar. Karena kalau ketika engkau berespon benar, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Pasti mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Bukan saja air berubah menjadi anggur. Orang mati bisa dibangkitkan. Bahkan yang sakit apalagi bisa dipulihkan. Saya saja yang COVID bisa sembuh, bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bisa pemulihan terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya berespon dengan benar, saudara. Saya nggak mau lihat bahwa, wow, ini penyakit begini. Enggak. Saya percaya bahwa Tuhan, Yesus Kristus, punya kuasa yang mampu untuk menyembuhkan saya, memulihkan keluarga saya. Haleluya. Itu hal yang luar biasa, saudara. Kalau engkau berespon dengan benar, percaya akan terjadi mujizat dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, percaya pasti mujizat terjadi. Saudara pikir gini, saudara pikir nggak ada masalah ketika saya mendengar hal itu. Wow, saudara, banyak hal-hal yang masuk dalam kepala saya. Ketakutan, kekhawatiran, segala macam. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan saya itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, saya alihkan pikiran saya alihkan berespon dengan benar, saya alihkan seluruh kehidupan saya itu untuk saya percaya, fokus hanya kepada Dia, berespon benar itu seperti itu. Jadi ketika kita mulai dengan hal itu, saudara, percaya Tuhan ada di sana untuk menuntunmu, untuk menguatkanmu, untuk memberikan kekuatan bagimu. Haleluya. Saudara, mari kita lihat. Belajar juga dari gini. Berespon benar ini kita belajar dari perempuan Kanaan yang percaya. Wow, ini dahsyat juga, saudara. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Dia bilang begini. Sekali lagi, Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru. Dia bilang gini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, dengar baik-baik. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, coba lihat respon perempuan Kanaan ini. Mungkin dia baru pertama kali bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mencari Yesus. Karena dia punya persoalan. Karena dia punya masalah. Masalah dia, anaknya sedang sakit. Ya. Anaknya sedang kerasukan setan. Saudara lihat apa yang dia lakukan. Dia ditolak. Kalau saudara baca firman ini, saudara lihat. Dia ditolak oleh murid-murid. Bahkan Yesus pun seakan-akan menolak dia. Yesus pun seakan-akan dari perkataan-perkataan Yesus. Saudara lihat. Tapi apakah perempuan ini mundur? Enggak. Dia berespon dengan benar. Wow. Dia berespon dengan benar. Saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 respon yang luar biasa yang perempuan ini lakukan. Yang pertama, saudara. Coba perhatikan baik-baik perempuan ini. Ayat yang ke-22 bilang ini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan baik-baik, saudara. Dia memohon, yang pertama, lihat dia memohon perkenanan Tuhan bagi dia. Dia nggak lari dari persoalan. Walaupun dia ditolak. Walaupun dia tidak dianggap oleh murid-muridnya, bahkan mungkin saja pada saat itu oleh Yesus. Tapi dia tidak mundur, saudara. Dia tetap berespon dengan benar. Dia minta perkenanan dari Tuhan. Dia bilang ini, kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Dia datang kepada Tuhan setiap saat. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah kecewa. Ya, saudara lihat, kalau orang kecewa, kadang-kadang kalau kita kecewa, kita sudah nggak mau lagi berpikir yang
Sudahlah, biarin aja lah. Tapi perempuan ini enggak, saudara. Ketika dia ditolak, ketika dia nggak mau diterima, dia tetap datang kepada Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Saudara, itu pun dengan hidup kita. Walaupun hari ini mungkin saja persoalanmu belum selesai. Mungkin hari ini, mungkin saja penyakitmu belum disembuhkan. Tapi terus datang kepada Tuhan. Minta perkenanan ya. Percaya, dia pasti akan menyembuhkanmu. Percaya, dia pasti akan memberikan, melepaskan engkau dari setiap persoalanmu. Percaya itu. Sebab dia Allah yang mengasihi engkau. Wow, saudara. Waktu engkau berdosa saja dia datang. Coba pikirkan baik-baik. Ini logika, saudara. Waktu engkau berdosa saja, dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosamu. Apalagi sekarang ini, engkau sudah ditebus. Masa dia tidak menolong engkau? Pasti dia akan menolong engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju Tuhan Yesus menolong engkau, katakan amin. Minta perkenanan dia. Minta perkenanan dia, saudara. Minta kasih. Dia mengasihi engkau. Dia pasti mengasihi engkau. Dia pasti akan berkenan kepada engkau. Dia tidak pernah akan meninggalkan engkau, saudara. Tidak pernah. Yesus yang kita percaya itu tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau yang tinggalkan dia, iya. Tapi kalau dia yang meninggalkan, enggak pernah. Karena tidak ada dalam sejarah Tuhan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tidak pernah dalam sejarah Tuhan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Gak pernah. Bahkan ketika saudara dan saya berdosa, dia datang cari. Dia datang cari saudara dan saya. Apalagi sekarang ketika kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Pasti perkenanannya akan ada di dalam hidup kita. Belajar dari perempuan ini, saudara. Belajar dari perempuan Kanaan ini. Walaupun pada saat itu dia baru pernah melihat Yesus. Mungkin saja dia baru bertemu dengan Yesus. Tetapi lihat respon dia. Dahsyat dan luar biasa. Itu yang pertama yang saya lihat dari dia. Yang kedua yang saya lihat begini. Ayat yang ke-24 dia bilang begini, saudara. Ayat yang ke-25, Ayat yang ke-25 dia bilang begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara lihat, perhatikan. Ayat yang ke-24 itu dia jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak secara langsung Yesus menyatakan begini, aku bukan datang untuk kamu. Yesus sebenarnya tidak secara langsung menyatakan itu bagi dia. Aku bukan datang untuk kamu. Sebab aku datang untuk orang Israel yang terhilang. Bukan kamu orang Kanaan. Aku tidak datang untuk kamu. Tapi lihat respon perempuan ini. Respon perempuan ini justru sebaliknya. Dia bilang begini, perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Kata menyembah itu begini, dia bangun hubungan dengan Yesus. Dia mau bangun hubungan dengan Yesus. Walaupun dalam tanda kutip, Yesus bilang begini, aku bukan datang untuk kamu. Tapi dia tetap mau membangun hubungan itu dengan Yesus. Mungkin hari-hari ini pun engkau seperti itu, saudara. Engkau merasa bahwa Tuhan jauh daripadamu. Engkau merasa bahwa Tuhan, saya mau katakan bagi saudara, tetap bangun hubungan dengan dia. Tetap menyembah dia, memuji dia. Tetap meninggikan dia. Itu yang tadi saya bilang, saudara. Ketika saya merasa khawatir, bukan hal yang mudah orang kena COVID, kan, saudara. Dengar sana sini, inilah, itulah, orang beginilah, seperti inilah. Wah, itu bikin hatinya semakin, gimana begitu, saudara. Nah, ketika kita dalam keadaan kesesakan seperti itu, saudara, penting bagi kita untuk menyembah dia. Haleluya. Untuk datang menyembah dan memuji dia. Itu yang saya lakukan, saudara. Ketika saya mulai merasa sesuatu yang, wah, ini nggak benar. Ini nggak benar. Ini pasti ada sesuatu yang nggak salah. Saya bawa gitar saya mulai menyembah Tuhan. Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Disitulah Tuhan mulai menjamah saya. Tuhan mulai mengurapi saya. Dan sukacita itu mulai mengalir dalam hidup saya. Kekuatan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya, saudara. Saudara, nggak mudah untuk kita hadapi persoalan seperti ini. Kalau saya ngomong doang, gampang, saudara. Tapi kalau saya hadapi, sudah pernah merasakan ini. Saya ada dalam situasi ini. Wow, itu nggak mudah bagi saya. Tapi puji Tuhan, ada Yesus yang luar biasa. Ada Tuhan kita yang dahsyat, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan pasti menolong setiap kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan khawatir, saudara.
Kalau dia bisa tolong saya dan keluarga saya, dia juga pasti bisa menyembuhkan saudara dan saya. Tergantung iman kita, tergantung percaya kita. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, percaya, yakin, dia pasti akan menyembuhkan. Dia pasti akan memulihkan saudara. Haleluya. Dia pasti akan mengeluarkan saudara dari setiap persoalan. Persoalan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan takut. Ada Yesus di sana. Kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa menolong dan yang senantiasa menolong dan membantu kita untuk keluar dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Saudara, itu penting bagi kita. Gairah bagi Tuhan. Semangat itu penting, saudara. Lihat itu. Makanya ketika saya mulai ketemu, saya mulai positif. Tiba-tiba jemaat ada yang telepon, ada yang sudah mau nangis-nangis. Saya bilang, stop nangis. Nggak ada. Saya pasti sembuh. Saya suka disembuhkan Tuhan. Perlu, saudara, gairah. Perlu, saudara, kekuatan dari Tuhan. Semangat yang dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan ini bagi saudara. Supaya saudara mengerti. Saya ini sudah umur 55 tahun. Nanti tanggal 30 Desember besok ini. Saudara bayangkan, umur sebegini ini nggak mudah. Tapi saya percaya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Yesus, nggak mungkin. Semuanya karena kuasa Kristus yang mengurapi, yang menyembuhkan, yang memulihkan saya. Ya setuju, katakan amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, saudara, kita lihat saudara. Kita lihat kembali. Yang kedua tadi kan, kita bicara tentang dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mau membangun hubungan. Walaupun dalam hal yang Yesus akan menolak dia. Murid-muridnya apalagi. Tetapi dia tetap mau dekat. Dia tetap mau menyembah. Dia tetap mau membangun hubungan terus dengan Yesus, saudara. Karena dia tahu, Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Yesus itu penolong dia. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Mungkin dia sudah pergi kemana-mana. Tapi dia tidak dapat kesembuhan untuk anaknya. Tapi yang didengar, bahwa Yesus mampu melakukan itu. Itu yang dia lakukan, saudara. Nah, saudara, perlu kita lakukan itu. Mungkin hari ini, engkau masalah belum selesai. Tapi jangan berhenti untuk bangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Percaya, ada waktu Tuhan untuk kamu. Ada waktu Tuhan untuk kita semua. Karena waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik. Bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi hidup kita. Setuju, katakan amin. Iya, yang ketiga kita lihat. Ayat 27 dia bilang gini, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Wow. Saudara kalau baca ayat ini, wah, saya kaget saudara. Karena ayat sebelumnya, ayat yang ke-26, Yesus bilang begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara boleh tafsir berbeda, boleh tafsir bebas lah. Kita boleh tafsir bebas, silakan saja. Kalau tafsir saya bebas, saya bilang begini. Ini sama dengan Yesus bilang begini. Perempuan ini anjing. Iya kan? Kalau saya tafsir bebas seperti itu, dia bilang begini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perhatikan baik-baik respon dari perempuan ini. Dia bilang begini. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wow, respon yang luar biasa. Dia sadar keterbatasan dia. Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar keterbatasan kita. Kadang-kadang kita merasa diri kita benar. Tuhan, kenapa sih sampai gue begini? Gue setiap hari menyembah Tuhan, gue setiap hari ke gereja, gue setiap hari baca firman Tuhan, gue setiap hari memberi, gue setiap hari menolong banyak orang. Tapi kenapa gue begini? Saudara, kita kadang-kadang tidak menyadari kelemahan. Kita tidak pernah bisa menyadari kekurangan kita. Tapi lihat perempuan ini. Dia sadar kekurangannya. Wow, dia sadar. Dia bilang begini, Tuhan benar, aku anjing. Tapi aku makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wow, saudara lihat. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Ini suatu hal yang luar biasa yang perempuan ini lakukan. Respon yang dahsyat. Respon yang luar biasa, saudara. Dia mengerti kelemahan dia. Tapi dia percaya ketika dia ada di dalam tangan Tuhan, walaupun cuma remah-remah yang jatuh, itu sudah memberkati dia. Walaupun cuma remah-remah dari mejanya yang jatuh, dari meja Yesus yang jatuh bagi dia, itu sudah cukup bagi dia. Coba bayangkan itu, saudara. Itu sudah cukup bagi dia.
Tidak perlu yang besar, hanya kecil, hanya remah-remah saja. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bisa bekerja lewat kecil atau besar atau apapun. Tuhan mampu lakukan itu bagi setiap kita. Ya setuju katakan, amin. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Seperti perempuan ini. Perempuan ini dia bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia berespon dengan benar. Dia berespon dengan benar. Pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Apa yang dia mau Tuhan lakukan? Yesus lakukan. Anaknya sembuh. Anaknya pulih. Kenapa? Karena dia berespon dengan benar. Saudara, saya mau begini. Mari kita berespon dengan benar. Jangan lihat sesuatu itu salah saja. Jangan lihat sesuatu itu terlalu, wow, berbahaya, Bang. Nggak usah. Percaya, saudara. Lewat setiap peristiwa, lewat setiap keadaan, lewat setiap sakit penyakit, lewat setiap masalah, ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari katakan amin, rame-rame. Mari katakan amin, rame-rame. Haleluya. Dan mungkin, dengar baik-baik, dan mungkin Tuhan yang kita percaya itu menyusahkan kita. Gak mungkin Tuhan yang kita percaya itu menyusahkan kita. Gak mungkin, saudara. Haleluya. Tapi mari, lihat sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Lihat sesuatu itu dari sudut pandang Yesus. Supaya saudara dan saya ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya. Kalau saudara dan saya dari sudut pandang kita, pasti segala sesuatu salah. Pasti segala sesuatu itu pasti, masa sih begini? Masa sih gue sudah begini, kok jadi begini? Nggak mungkin, saudara. Kalau saudara melihat sesuatu dari cara pandangnya Tuhan, dengar baik-baik, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau lihat gini, saudara. Coba lihat, Yesus itu luar biasa, saudara. Dia bilang begini, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau akan memindahkan gunung. Padahal kita tahu, saudara. Kita tahu bahwa biji sesawi itu nggak besar. Biji sesawi itu kecil. Amin. Tapi dengar Yesus bilang begini. Kenapa Yesus nggak bilang begini? Kalau imanmu sekecil biji sesawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Nah, dia nggak bilang itu. Dia bilang begini, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Artinya begini, saudara. Kecil bagi manusia. Tapi kalau ada di tangan Tuhan, itu akan jadi besar. Yang setuju katakan amin. Itu akan jadi dahsyat. Itu akan jadi luar biasa. Itu akan jadi mulia. Itu akan jadi agung dan dahsyat. Jadi mari, saudara, lihat sesuatu itu dari kacamata Tuhan. Dari kacamata Allah. Jangan bilang begini, oh ini kecil. Enggak. Yesus bilang, besar biji sesawi. Padahal kita bilang kan biji sesawi kan kecil. Tapi Yesus bilang, sebesar biji sesawi. Kenapa dia nggak bilang sekecil biji sesawi? Enggak. Karena dia tahu begini. Apa yang di dalam tangan dia, walaupun itu kecil, itu akan jadi besar. Itu akan jadi luar biasa. Itu akan jadi dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat, saudara. Itu yang pertama. Kita harus berespon dengan benar. Yang kedua, saya lihat begini. Tapi sebelum saya masuk ke yang kedua, saudara, perlu juga kita lihat begini, saudara. Perlu kita lihat begini. Perlu kita tahu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini perlu begini. Harus tetap bergairah di dalam Tuhan. Harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena gini, kalau engkau patah semangat saja, susah. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saya teringat gini nih. Dengan Mazmur pasal 42 ayat 5. Dia bilang begini. Mazmur pasal 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow, saudara perhatikan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia loncat dengan Mazmur pasal 42 ayat yang 11. Sama juga dia bilang begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Dia loncat lagi ke Mazmur 43 ayat 5. Sama juga. Dibilang gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara perhatikan, dari ketiga ayat ini kita bisa tahu begini, saudara. Pemazmur sedang memotivasi diri dia. Coba dia bilang, kenapa sih engkau tertekan hai jiwaku? Kadang-kadang kita harus ngomong itu. Kadang-kadang kita harus bicara itu bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Kadang-kadang kita merasa tertekan ketika ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada apapun. Kita harus bilang bagi jiwa kita, bagi tubuh kita, kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bangkit, bangun, percaya kepada Allah. Dengar baik-baik. Dia bilang gini, berharaplah kepada Allah. Tanda seru di situ. Itu perintah, saudara. Itu perintah. Berharaplah kepada Allah. Itu perintah. Itu yang pemazmur lakukan. Ketika dia ada dalam tekanan, dia ada dalam masalah, dia ada dalam persoalan, dia bilang begini ke jiwanya, dia bilang begini ke tubuhnya. Kenapa engkau tertekan? Bangkitlah, berharaplah kepada Allah. Jangan engkau tertekan, maju, bangkit, berharap aja kepada Yesus. Sebab dia mampu untuk menyembuhkan engkau. Dia mampu untuk melepaskan engkau dari setiap persoalan. Saudara, kita harus memotivasi diri kita. Amin, saudara. Harus memotivasi diri kita. Harus menggerakkan seluruh anatomi tubuh kita ini untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Setuju, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat. Yang kedua begini, harus kita lihat gini. Yang kedua kita harus lihat. Pahami bahwa tubuhmu itu adalah bait kudus Allah. Pahami bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ini saudara lihat. Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 6 ayat 19. Dia bilang gini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kalau kita lihat firman ini, kita akan menyatakan begini bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus Allah, bait suci Allah. Artinya begini, tempat Yesus berdiam, tempat Roh Kudus berdiam. Kalau tempat Roh Kudus dan Yesus berdiam, kenapa kita harus takut dengan masalah? Kenapa kita harus takut dengan COVID? Kenapa kita harus takut dengan penyakit? Saudara harus perintahkan bagi COVID, bagi penyakit saudara untuk keluar, karena dia tidak berhak tinggal di dalam bait kudus Allah, bait suci Allah. Nah, pahami di dalam hidup kita bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus Allah, bait suci Allah. Amin. Kalau kita pahami itu dalam hidup kita, nggak ada masalah tuh dalam hidup kita. Kita pasti bersuka cita. Kita pasti akan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, karena kita tahu yang berkuasa di dalam diri kita, yang punya kekuatan di dalam hidup kita ini Roh Kudus, Tuhan Yesus. Mana ada penyakit bisa tinggal dalam hidup kita kalau ada Tuhan di situ, kalau ada Roh Kudus di situ? Tak mungkin. Persoalannya kita saja yang punya mindset yang salah. Kita saja yang punya pemikiran yang salah tentang itu. Makanya kita sering mengalami seperti itu, mengalami masalah, mengalami persoalan. Tetapi kalau kita pahami bahwa tubuhmu bait kudus Kristus, bait kudus Roh Kudus, maka kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Karena gini, yang punya tubuh kita itu yang akan bela kita. Yang setuju katakan amin. Yang punya tubuh kita ini, yang berkuasa di dalam tubuh kita ini, itu dia yang akan membela kita. Dia yang akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Bahkan dia yang akan mengeluarkan setiap masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, ayat yang berikutnya kita lihat. Roma 8 ayat 11 dia bilang ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Dengar baik-baik. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Dengar baik-baik. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang setuju katakan amin. Ini dahsyat, saudara. Ini firman ini dahsyat. Kalau saudara mengerti firman ini, saudara tidak pernah akan khawatir dengan kehidupan saudara. Saudara tidak pernah akan khawatir dengan penyakit yang melanda saudara. Saudara tidak pernah akan khawatir dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup saudara.
Karena saudara tahu saudara ada dalam Kristus. Kristus yang akan membela saudara. Kristus yang akan menyembuhkan penyakit saudara. Kristus yang akan mengeluarkan saudara dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari setiap apapun dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Ya, ini roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita. Coba bayangkan. Roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam hidup kita. Mau takut apa? Orang mati saya dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh roh itu. Roh yang ada di dalam hidup kita. Yang diam di dalam kita. Coba bayangkan, saudara. Kalau kita pahami seperti ini, kalau pemahaman kita datang seperti ini, saudara nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu ketakutan. Saudara, orang mati banyak itu sekarang karena ketakutan, karena khawatir. Haleluya, bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan, karena khawatir. Itu persoalannya. Persoalan manusia. Maka saya bilang tadi, orang khawatir, orang takut, itu sedang melecehkan Tuhan. Itu dosa. Amin, saudara. Saudara lihat ini. Kenapa sampai kita demikian, saudara? Kita tahu begini, ketika kita percaya Yesus, Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Yesus ada dan dia berkarya dalam hidup kita. Persoalannya, kita tidak pernah mengaktifkan kuasanya dalam hidup kita. Itu persoalannya saja. Persoalan bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka tidak pernah mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup dia. Mereka menidurkan Tuhan dalam hidup dia. Amin. Kalau kau menidurkan Tuhan seperti murid-murid menidurkannya ketika mereka ada di Danau Tiberias, badai datang, Yesus tetap tidur dalam perahu. Coba bayangkan, saudara. Yesus tetap tidur dalam perahu. Yesus tidur dalam perahu, badai mengamuk. Tapi ketika mereka bangunkan Yesus, apa yang terjadi? Badai berhenti. Bangunkan dia. Bangunkan kuasanya. Aktifkan kuasanya dalam hidupmu. Badai berhenti dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Setuju, katakan amin. Haleluya. Saudara lihat. Yang terakhir kita lihat. Selalu mengucap syukur. Nah, ini kadang-kadang susah. Ya kan? Selalu mengucap syukur. Bagaimana saya bisa mengucap syukur, Pak? Kalau saya lagi sakit, saya lagi sekar, saya lagi masalah, saya lagi punya persoalan, Tapi kita bilang begini, mengucap syukur dalam setiap keadaan. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu apa? Dalam segala hal. Masalah belum selesai, udah ucap syukur saja. Sakit belum sembuh, ucap syukur saja. Apalagi kamu punya apa? Punya persoalan, punya masalah yang berat, belum selesai, nggak apa-apa, ucap syukur saja. Kenapa? Dengan kita mengucap syukur, kita sedang menanamkan iman kita bahwa kita mengucap syukur itu karena kita percaya Tuhan sudah menyelesaikan itu bagi kita. Walaupun mungkin secara kasat mata saat ini saya belum melihatnya. Tapi saya sedang mengucap syukur dan saya imani, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagi saya. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya. Jadi kalau dia bilang ini, mengucap syukurlah dalam setiap segala keadaan, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saya mau bilang begini. Gambaran besar di depan kita itu kita nggak tahu, kan? Kita belum tahu gambaran besar yang Tuhan taruh di depan kita itu, kita belum tahu. Cuma satu hal yang kita tahu begini, kita harus percaya, mengimani dengan jalan begini, mengucap syukur bahwa apa yang di depan kita itu pasti baik. Apa yang di depan kita itu pasti yang terbaik, yang telah Tuhan sampaikan, yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengimani, kita sedang percaya bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesaya pasal 38 ayat 19 katakan begini. Tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Wow. Saudara perhatikan baik-baik ini. Tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Kalau engkau dan saya masih hidup, mengucap syukur. Karena Alkitab bilang begini, hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Orang mati tidak bisa mengucap syukur. Jadi kalau hari ini engkau tidak bisa mengucap syukur, engkau sebenarnya sudah mati. Amin. Engkau sebenarnya sudah mati. Tapi ketika engkau mengucap syukur dalam setiap keadaan, engkau masih hidup. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan dengar baik-baik, ketika engkau mengucap syukur, engkau tahu
bahwa ada power, ada kekuatan Allah yang dahsyat yang akan tetap menaungi engkau, menyertai engkau, karena engkau sedang percaya kepada Dia. Engkau sedang percaya kepada Allah yang dahsyat itu, yang sedang merancang masa depanmu, yang sedang merancang langkah-langkah kita ke depan. Kita percaya bahwa itu yang terbaik yang diberikan. Ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir. Mazmur 44 ayat 7 dan 8. Mazmur 44 ayat 7 dan 8 dibilang begini. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu, kami mengucap syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara lihat bahwa kita menang dari setiap para lawan kita, dari setiap masalah kita. Kita akan menang dari setiap persoalan kita, dari setiap sakit penyakit kita, dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan orang yang membenci kita itu akan malu dibuat oleh Tuhan. Kenapa? Karena kuasa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tutup dengan hal ini. Percaya, kalau Tuhan sudah menolong saya dan keluarga saya, Dia pasti juga menolong saudara dan keluarga saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Berharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena kuasa Kristus yang menyembuhkan setiap kita. Karena kuasa Kristus yang mengeluarkan kita dari setiap persoalan, dari setiap masalah kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tetap punya respon yang benar. Pahami bahwa tubuhmu adalah bait kudus Allah. Dan yang ketiga, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.